Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili yayasan dan seluruh sivitas akademika Universitas Pelita Rahmah mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa pada Ramadan tahun 1446 Hijriah ini. Mudah-mudahan kita dibimbing oleh Allah untuk dapat melaksanakan puasa dengan baik dengan segala amal-amal sunnah yang ada di dalamnya. Diharapkan setelah puasa kita akan mendapatkan dampak positif dari ibadah yang kita lakukan, sehingga kita bisa bekerja lebih baik untuk kemajuan universitas, kemajuan daerah, kemajuan bangsa dan agama yang kita cintai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Shadaqallahul 'adzim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, as-shaimin was-shaimat rahimakumullah. Kembali kita berjumpa pada sesi ini. Saya tidak lupa dan tidak bosan-bosan mengingatkan kepada kita semua dan juga terhadap diri saya sendiri. Marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan kita bersyukur, mengucapkan alhamdulillah, nikmat yang ada saat ini, insyaallah Allah akan berikan keberkahan dan Allah akan berikan tambahan bagi kita, sehingga kita bisa membuat bahagia, insyaallah, fid dunya wa fil akhirah. Mari juga kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hanya dengan bekal takwalah, bekal yang sebenarnya nanti yang akan kita bawa, kita persembahkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Bertakwalah kalian, karena sebaik-baiknya bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala bidzikrillah tatmainnal qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati kita akan menjadi tenang. Hanya dengan orang-orang bertakwalah hati kita akan menjadi tenang. Salah satu mencapai ketakwaan itu adalah seperti yang kita lakukan saat ini, insyaallah kita melaksanakan puasa. Mudah-mudahan kita menjadi bahagian daripada orang-orang yang bertakwa. Salawat berserta salam tidak bosan kita sampaikan kepada junjungan kita, manusia terbaik di dunia, yang menjadi suri tauladan bagi kita, yang menjadi contoh terbaik bagi kita. Kita tidak perlu mencari suri tauladan yang lebih baik daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah sendiri mengakui bagaimana adab, bagaimana sikap dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semuanya terpuji, dipuji oleh Allah dan para malaikat. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdapat suri tauladan yang baik bagi kita. Kaum muslimin wal muslimat,
as-shaimin was-shaimat, sedang pendengar dimanapun berada, yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini, izinkanlah kami membahas ceramah yang berjudul Mencapai Kebahagiaan. Kebahagiaan adalah impian bagi setiap orang. Banyak orang melakukan apapun, rela melakukan apapun untuk mencapai yang namanya kebahagiaan. Bahkan sebagian dari kita ada menempuh jalur-jalur yang salah. Mereka pikir dengan melakukan hal-hal yang melanggar syariat-syariat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mendatangkan kebahagiaan. Tidak. Kebahagiaan itu hanya kita bisa dapatkan, hanya bisa kita peroleh kalau kita dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala bidzikrillah tatmainnal qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati kita akan menjadi tenang. Allah sudah mendesain jiwa kita. Allah sudah mendesain ruh kita. Bahwa hanya dengan mengingatkulah, kata Allah, hanya dengan dekat dengan kulah, hatimu akan menjadi tenang. Meskipun uang kita banyak, tapi kita tidak melaksanakan perintah Allah. Kita mencari uang sebanyak-banyaknya dengan cara yang haram, dengan cara yang ilegal, dengan cara melanggar ketetapan-ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingatlah, harta yang banyak itu tidak akan membuat kita tenang. Harta yang banyak itu tidak akan membuat kita bahagia. Bahkan kita bisa tidak tenang. Tidak sedikit kita temukan orang-orang kaya, duitnya banyak, hartanya triliunan, tetapi kadang-kadang dia susah untuk tidur. Dia harus minum pil tidur supaya bisa tidur. Tidak tenang, memikirkan hartanya, karena pikirannya hanya harta saja. Harta yang diperoleh dari korupsi tidak akan membuat kita tenang. Harta yang diperoleh dari hasil kecurangan tidak akan membuat kita tenang. Tidak akan membuat kita bahagia. Harta yang diperoleh dengan menipu orang lain, ingatlah, harta itu akan menjerumuskan kita. Dan na'udzubillah, kalau seandainya Allah tidak sayang kepada kita, hal-hal yang kita lakukan selama di dunia ini, Allah biarkan saja kita. Allah tidak pernah memberi kita peringatan. Allah tidak pernah memberi rasa sakit kepada kita. Betapapun kita melakukan hal-hal dosa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi Allah biarkan, berarti Allah sudah tidak sayang lagi kepada kita. Tidak akan ada kebahagiaan. Meskipun kita lihat banyak orang-orang kaya yang hartanya banyak diperoleh dengan bergelimang harta, tapi anaknya narkoba, anaknya pecandu narkoba, istrinya berselingkuh, atau suaminya berselingkuh. Karena itu tadi, dia melanggar ketetapan-ketetapan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak akan ada kebahagiaan di sebuah keluarga kalau misalnya di keluarga itu tidak ada yang sholat. Mereka tinggalkan sholat. Tidak akan ada kebahagiaan kalau di keluarga itu diperoleh dari rezeki-rezeki yang tidak halal. Terutama suami, terutama ayah, dia bertanggung jawab penuh pada keluarganya. Kebahagiaan itu diperoleh hanya kalau kita dekat dan melaksanakan syariat, perintah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Ma'asyiral muslimin wal muslimat, as-shaimin was-shaimat rahimakumullah. Menurut tafsir dari Al-Qurtubi, di dalam salah satu tafsirnya, beliau memberikan ada 4 cara yang bisa kita lakukan supaya kita memperoleh kebahagiaan. Yang pertama, menurut beliau adalah carilah rezeki yang halal. Carilah rezeki yang halal. Carilah rezeki dengan cara-cara yang baik. Bagi kita karyawan, kalau misalkan diperintahkan datang jam 8, pulang jam 4, datanglah jam 8, pulang jam 4. Bagi kita karyawan, kalau diperintahkan untuk melaksanakan tugas tertentu, laksanakanlah dengan baik. Bagi kita pejabat, hati-hati menggunakan uang rakyat. Hati-hati menggunakan uang yang diamanahkan, yang diberikan kita kewenangan untuk penggunaannya. Jangan sampai ada anggaran yang seharusnya untuk rakyat, yang seharusnya misalnya untuk buat jalan, kita gunakan untuk makan-makan, kita gunakan untuk membeli, menambah kekayaan kita. Ingat, itu tidak akan membawa kebahagiaan bagi kita. Semua kita nanti akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulai dari kita kepala keluarga. Seorang ayah akan diminta pertanggungjawabannya terhadap keluarganya. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Itu baru level keluarga. Bayangkan kalau seorang pemimpin, seorang presiden, dia akan bertanggung jawab. Dia akan bertanggung jawab seluruh pada rakyat yang ada di Indonesia ini. Gubernur juga akan bertanggung jawab terhadap wilayah yang dipimpinnya. Makin tinggi jawaban, makin tinggi jabatan seseorang, maka makin tinggi nanti pertanggungjawaban yang dimintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Mulai kita lihat misalkan viral di TV. Rakyat-rakyat kecil ada yang mengoplos Pertalite. Yang diubah jadi Pertamax. Rupanya bukan hanya rakyat kecil. Sampai ke pejabat level tinggi pun melakukan itu. Ingat, carilah rezeki yang halal. Karena dengan rezeki yang halal, rezeki yang haram tadi akan membawa kita kepada kemurkaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan jauh daripada kebahagiaan. Salah satu yang disampaikan oleh Al-Qurtubi dalam tafsirnya, ada 4 syarat untuk mencapai kebahagiaan itu. Yang pertama adalah carilah rezeki yang halal. Yang kedua, untuk mencapai kebahagiaan kita harus qanaah. Apa itu qanaah? Qanaah adalah ridho dengan pemberian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita cepat merasa bersyukur, kita cepat merasa puas dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak mudah iri melihat keberhasilan orang lain dalam hal dunia. Kita tidak boleh iri melihat harta dari tetangga kita yang jauh lebih banyak daripada kita. Tapi kita boleh iri pada teman kita, iri pada saudara kita, kalau mungkin ibadahnya jauh lebih banyak. Kita iri kepada saudara kita karena mungkin infaknya jauh lebih besar daripada kita. Itu dibolehkan. Tapi kalau soal harta, saudara kita lebih banyak, tetangga kita lebih banyak, orang lain lebih banyak, kita tidak boleh iri. Kita haruslah qanaah, merasa mudah bersyukur, mudah mengucapkan syukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita mudah mengucapkan alhamdulillah,
dengan pemberian yang Allah berikan saat ini, maka insya Allah kebahagiaan itu akan datang bagi kita. Bukan berarti kita berdiam diri saja, menerima apa adanya, udahlah segini saja, udah nggak perlu lagi berusaha. Salah. Kita tetap harus berikhtiar dengan semaksimal mungkin. Kita upayakan ikhtiar dengan sebaik mungkin. Namun soal hasil, kita tawakal kepada Allah. Inni tawakkaltu 'ala Allah. Sesungguhnya aku bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, sedang dengar dimanapun berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Syarat yang ketiga, hal yang kita lakukan supaya bisa mencapai kebahagiaan adalah dengan cara menolong agama Allah. Tolonglah agama Allah. In tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Tolonglah agama Allah. Allah akan mengokohkan kedudukanmu. Siapa yang menolong agama Allah, maka Allah akan berikan kebahagiaan baginya. Kebahagiaan tidak bisa kita temukan dengan harta yang banyak. Kalau hartanya tadi kita peroleh dengan cara yang tidak benar, dengan cara yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tolonglah agama Allah. Apakah berarti Allah ini dhaif? Allah ini lemah sehingga perlu kita tolong? Bukan. Semestinya, seyogyanya, apapun yang kita berikan di jalan Allah akan kembali kepada kita. Yang kita infakkan saat ini, secara hitung-hitungan matematika mungkin harta yang kita infakkan itu akan berkurang. Tetapi nanti yang kita infakkan itu insya Allah akan kembali kepada kita di yaumul qiyamah. Nanti di yaumul hisab itu akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan catatan kita tentu berinfak dengan seikhlas-ikhlasnya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan salah satu permintaan kita nanti, jangan sampai kita meminta. Jangan sampai kita meminta menyesali diri kita. Kenapa dulu saya waktu hidup tidak banyak berinfak? Kenapa saya waktu hidup dulu tidak menolong agama Allah? Itu akan kita ungkapkan penyesalan kita itu. Allah sendiri yang menyampaikan dalam surah Al-Munafikun. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadukumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa'asaddaqa wa akum minas solihin. Ketika kita nanti sudah tiada, atau ketika sakratul maut, ketika kita sudah di penghujungnya itu diperlihatkan oleh Allah amal kita, maka saat itu kita akan meminta, ya Allah, tundalah kematianku barang sejenak saja. Tundalah kematianku barang sebentar saja ya Allah, supaya aku berinfak. Tapi itu tidak mungkin. Kenapa? Karena kesempatan yang diberikan oleh Allah yang panjang selama ini kita sia-siakan. Tentu permintaan itu adalah permintaan yang mustahil. Maka mumpung ini bulan Ramadan, marilah sama-sama kita tingkatkan minat kita, kita tingkatkan ikhtiar kita dengan semampu kita. Bagaimana kita bisa menolong agama Allah? Salah satunya dengan berinfak ke masjid, menolong fakir miskin, menolong fasilitas-fasilitas pendidikan dan segala macamnya yang insya Allah memberikan kemaslahatan bagi kaum muslimin dan muslimat. Kemudian yang keempat, bagaimana kita mencari kebahagiaan itu menurut Al-Qurtubi adalah merasakan manisnya ibadah. Kita harus merasakan manisnya ibadah. Kalau kita merasakan bagaimana manisnya ibadah solat, solat yang kita lakukan secara khusyuk, solat yang kita lakukan karena Allah Ta'ala, kita mengerti apa yang kita baca. Ketika kita punya masalah, kita mengadu kepada Allah. Ya Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamulah ya Allah kami menyembah, kepadamu kami minta tolong. Hamba ya Allah lagi banyak masalah, tolonglah hamba ya Allah. Maka
kita akan merasakan manisnya ibadah tadi. Ketika kita merasakan manisnya ibadah, manisnya sujud, manisnya membaca Al-Quran, tenangnya membaca Al-Quran, maka kebahagiaan itu akan diberikan, akan datang dengan sendirinya. Jadi kesimpulan kita ada beberapa hal ini. Menurut Al-Qurtubi ada 4 yang bisa kita lakukan untuk bisa mencapai kebahagiaan. Yang pertama, carilah rezeki yang halal. Yang kedua, qanaah, cepat bersyukur dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, tolonglah agama Allah. Yang keempat, rasakanlah manisnya beribadah dengan kita khusyuk karena Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Universitas Baitur Rahmah. Di sini, kami tidak hanya memberikan pendidikan berkualitas, tetapi juga menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan pribadi dan profesional. Dengan fakultas yang berpengalaman dan berkomitmen, kami menyediakan pendekatan pembelajaran inovatif yang mempersiapkan Anda untuk menghadapi tantangan global. Bergabunglah bersama kami di Universitas Baitur Rahmah, dan bersama kita membentuk masa depan yang lebih baik. Marhaban ya Ramadan. Saya mewakili keluarga besar Baitur Rahmah menyampaikan selamat menunaikan ibadah puasa pada Ramadan 1446 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin.